Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan ke hadis berikutnya biar agak cepat ya. Karena kita termasuk sangat lambat. Jadi biar kita bisa mengetahui tema-tema untuk selanjutnya. Ikuti wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfi darajatin wa hatta anhu alfi sayyi'atin. Kita terjemahkan. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang mengatakan la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa didasari sifat ujub, tara terbang, biha dengannya, ta'irun burung, tahtal arsy di bawah arsy, yusabbihu bertasbih, ma'al musabbihina bersama makhluk yang bertasbih atau malaikat yang bertasbih, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wa yuktabu, dan ditulis,
lahu baginya, sawabuhu pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marratan sekali saja, ghufira diampuni, lahu baginya, dzunubuhu dosa-dosanya, wa in kanat meskipun ia mithla zabadil bahri seperti buih di lautan, seperti buih di lautan. Ini kalau di rumah sering di murojaah, sering dipelajari sampai bab 5 saja kosakatanya sudah sangat banyak itu. Lama-lama satu kitab tanpa diterjemahkan sudah tahu sendiri, sudah bisa paham. Ya, asal di murojaah, di mutolaah, dipelajari. Cuman kelemahan kita kadang kalau udah sampai rumah ya sudah selesai. Kan? Nanti buka lagi pas di sini. Kalau teladan para ulama kita terdahulu seperti yang ditulis dalam kitab Ta'lim Muta'alim, jadi materi yang kita pelajari hari ini maka nanti malam diulang minimal 5 kali. Itu kitab nulisnya ratusan tahun silam, yang ulama-ulama kita itu waktu itu cerdas-cerdasnya luar biasa. Cerdas-cerdas ulama kita itu, tapi masih menganjurkan kalau sekarang belajar malam diulang 5 kali. Kemudian materi yang diajarkan kemarin ulang 4 kali. Kemudian materi yang diajarkan hari sebelumnya lagi ulang 3 kali. Materi yang diajarkan sebelumnya lagi ulang 2 kali. Yang diajarin 5 hari yang lalu ulang sekali. Jadi setiap malam itu begitu. Nah, yang diajarkan sekarang besok diulang 4 kali. Besok lusa diulang 3 kali. Seperti itu. Jadi setiap malam itu ulama kita itu kalau belajar kitabnya numpuk. Minimal kitab yang dia pelajari selama 5 hari ke belakang itu ada, itu numpuk. Padahal mereka cerdas-cerdas. Wah, kita kecerdasannya masih dipertanyakan, angel ya sinau. Suruh orang pelajaran itu berat. Ya. Dan banyak ulama kita itu juga jadi ulama itu mulai belajar itu udah tua juga, banyak juga itu. Ibnu Hazm itu di atas 30 tahun baru mulai belajar. Tapi luar biasa keilmuannya. Ya, luar biasa. Yang Khusairi itu juga belajarnya juga udah. Ya. Jadi ulama kita itu tidak semua itu belajar dari kecil. Ada yang udah tua baru belajar tapi ternyata bisa menjadi ulama besar. Syaratnya apa? Kesungguhan itu aja. Ya. Jadi yang kita pelajari ulang lagi. Dan akan makin lekat kalau kita yang pelajari itu kemudian kita ajarkan ke orang lain. Wah, itu makin lekat lagi. Nanti kalau ada yang tanya, kita nggak tahu jawab, tinggal nanti kalau ada pertemuan mendatang tak tanyakan sama Ustadz gitu. Enak sekarang, ada Google, ada WhatsApp, ya. Transportasi juga mudah, gampang sekarang itu. Maka harus sering-sering dimurojaah, ya, diulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra, tatkala lewat, ya, al mukminu seorang mukmin, idza marra ari kalani lewat sopo al mukminuna, sopo al mukminu wong mukmin, alal maqabiri
ati kuburan ing atase kuburan ya alal maqabir. Faqala, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, lewat di kuburan mengatakan ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahu, baginya al-mulku, kerajaan, walahu, dan baginya alhamdu, pujian, yuhyi, Allah menghidupkan, wa yumitu, dan Allah mematikan, wa huwa, padahal Allah itu hayyun, zat yang maha hidup, la yamutu, takkan pernah mati. Biyadihil khairu, di tangan Allah al khairu, kebaikan. Wa huwa, dan ia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, kuasa. Jadi ketika ada orang lewat di kuburan kemudian berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu, nawwar, akan memberikan cahaya, akan memberikan cahaya. Siapa? Allahu, Allah. Tilkal kubur, kuburan itu, kullaha, semuanya, wa ghafara, dan mengampuni dosa, wa ghafara, dan mengampuni dosa, liqailiha, bagi orang yang mengucapkannya, liqailiha, bagi orang yang mengucapkannya. Wa kataba, dan menuliskan lahu, baginya, alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'a, dan mengangkat lahu, baginya, alfa alfi darajatin, 1.000.000 derajat. Wa hatta, dan menghapuskan, anhu, darinya, alfa alfi sayyiatin, 1.000.000 kesalahan. Ya. Baik, yang hadis pertama, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, bukan karena ujub, bukan karena riya, bukan karena pengen dipuji, maka ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, itu andai dinampakkan akan ada burung yang nyaut ya, nyaut ungkapan la ilaha illallah ini, kemudian dibuat terbang sampai ke bawah arsy Rahman. Di sana akan selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama siapa? Para malaikat. Malaikat ada yang la ilaha illallah, ada yang bertasbih, macam-macam, terus sampai hari kiamat. Dan setiap kali ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu, dia akan mendapatkan pahala.
Nah, luar biasa faedahnya. Maka habis sholat minimal 100 lah kita mengucapkan la ilaha illallah. Oke. Sampai langsung diambil sama burung, bawa ke langit sampai ke atas Rahman. Di sana lafal itu akan mengucapkan kata la ilaha illallah sampai hari kiamat, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrah ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cukup sekali saja. Sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dosa-dosa hambanya akan diampuni meskipun banyaknya seperti buih di lautan. Ya, meskipun dosa-dosanya sangat banyak. Ya. Ya. Sekali lagi, ini kalau terkait dengan manusia harus minta dimaafkan, lebih berat. Sekiranya seorang mukmin lewat di kuburan, kemudian dia berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Atau mengucapkan, dia lewat, ada di kuburan, dia lewat, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah akan memberikan cahaya kepada semua yang ada di dalam kuburan itu, kecuali kuburannya non muslim. Kalau kuburan Cina yang nggak ngaruh, ya satu. Jadi kuburannya itu akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengatakan la ilaha illallah ketika lewat di kuburan itu akan ditulis atau akan diberikan 1.000.000 kebaikan. Ya, diberikan 1.000.000 kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, dia akan diangkat tinggi 1.000.000 derajat. Dan yang ketiga, dia akan dihapuskan berapa? 1.000.000 kesalahan yang pernah dia lakukan. Hanya mengucapkan la ilaha illallah ketika lewat di kuburan. Maka orang Mesir itu kalau ada orang yang jenazah lewat, itu berdiri sampai gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sampai jenazah itu jauh. Kalau sudah jauh baru. Jadi kalau ada jenazah lewat, orang Mesir itu langsung gini berdiri, diam aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kalau dulu kita di kampung, kalau takziah, kemudian kita sampai sekarang ya, mengantar jenazah ke kuburan, dari rumah sampai kuburan itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai kuburan. Ya. Mengerti sama ya? Jadi mengamalkan hadis ini. Jadi kalau ada jenazah lewat atau kita ngiringin jenazah sampai kuburan itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan malah ngerumpi. Bawa jenazah malah ngerumpi kan. Bagaimana kalau perempuan ngikut ke kuburan? Mazhab Syafi'i makruh. Mazhab Syafi'i ya. Termasuk ziarah kubur kalau di mazhab Syafi'i makruh. Tapi yang suka ziarah malah mereka yang ngaku mazhab Syafi'i ya. Ibu-ibu ramai sekali ya. Itu kalau di mazhab Syafi'i makruh itu. Ada yang mengatakan makruh tahrimi, ada yang mengatakan makruh tanzihi. Tapi umumnya mengatakan makruh. Kalau ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah itu membolehkan. Karena dalilnya dianggap umum. Jadi ketika Rasul mengatakan kuntu nahitukum ziyaratal kubri fazuruha. Dulu saya larang kalian berziarah kubur, fazuruha, maka berziarahlah kalian. Mencangkup laki-laki dan perempuan. Itu kalau ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i sendiri makruh. Makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Kenapa makruh?
Ada beberapa ilat yang disebutkan oleh ulama mazhab, diantaranya khawatir nanti terkenang terus, kepikiran terus, atau niyahah, sedih berlebihan. Itu yang dikhawatirkan, sehingga untuk perempuan dimakruhkan. Kalau di Madinah itu kalau mau ke ziarah ke makam Baqi itu ada pelang besar itu perempuan nggak boleh ikut. Jadi yang boleh masuk ziarah hanya laki-laki, perempuan nggak boleh ikut. Kalau di tempat saya di kampung, kalau hari Jumat pagi itu kan biasanya kalau Jumat pagi itu ramai itu kuburan peziarah itu, yang entah ke orang tuanya, saudaranya, mbahnya, dan sebagainya kan. Jadi kalau Jumat pagi itu kuburan ramai, mau kuburan itu bersih, ya berziarah. Dan itu kebanyakan perempuan, ibu-ibu. Padahal di madzhab Syafi'i makruh itu. Maka ketika ada yang mengatakan, wah itu organisasi yang anti madzhab sesat. Kalian kalian yang bermadzhab macam sering berbeda dengan pendapat ulama mazhab. Kalau ngaku mazhab Syafi'i ya mestinya perempuan nggak usah ziarah kubur lah, makruh itu. Sudah mazhab Syafi'i. Wanita kalau keluar rumah wajib bercadar, pakai kaos tangan, kaos kaki itu. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Sholat Jumat yang ada di sini ada masjid, itu dekat situ ada masjid, itu harus diulang dengan sholat duhur itu, nggak sah itu, harus diulang dengan sholat duhur karena satu kampung harus satu kalau konsisten ikut mazhab Syafi'i. Wah, sana teriak-teriak nggak bermazhab sesat. Bagi kita ya biasa saja, kalian yang bermazhab Syafi'i aja juga nggak konsisten kan. Sekarang itu udah sulit kalau ingin konsisten satu mazhab itu, nggak sesederhana itu. Anak kecil TK kasih duit jajan karena mau sekolah, ya nggak boleh. Mazhab Syafi'i belum berakal, belum balik, yang berhak untuk tasarruf al-mal itu mereka yang sudah berakal atau sudah balik. Anak TK kan belum bisa itu kalau konsisten ikut mazhab Syafi'i. Iya. Jadi mungkin dikiranya kita juga nggak ngaji mazhab Syafi'i. Kita yang ngaji mazhab Syafi'i kan, ya tahulah sedikit-sedikit lah. Tapi kadang kita itu kalau beda ya cukup beda gitu aja. Sana begitu silahkan, sini begini silahkan, itu aja cukup kita toleran lah. Tanpa harus kemudian membuat stempel sesat, menyesatkan terkait dengan kelompok lain yang berbeda. Karena di zaman kontemporer seperti sekarang ini, terikat dengan satu mazhab itu agak rumit. Jadi terikat dengan satu mazhab agak rumit. Coba kita lihat mukena orang yang sholat di masjid. Ibu-ibu, kira-kira mukenanya sampai sini atau sampai sini? Sampai sini ya kebanyakan ya? Nggak sah itu mazhab Syafi'i itu. Sini itu aurat, wajah itu sini. Kalau nutupnya nutupnya di sini, sholatnya nggak sah. Oh ini aurat. Kalau konsisten ikut mazhab Syafi'i. Jadi nggak, sekarang itu nggak sesederhana itu. Syekh Said Sabiq itu mazhabnya apa? Syekh Qardawi mazhabnya apa? Ya. Jadi kalau dilihat dari buku-bukunya itu ya kadang ambil dari sini, kadang ambil dari sini. Bukan talfik tapi mengambil pendapat yang rajih. Jadi ngambil pendapat yang rajih itu bukan monopoli Muhammadiyah. Darul Ifta juga sama. Di Saudi itu ada Lajnah Daimah juga sama. Ulama besar seperti Qardawi juga sama. Ya. Said Sabiq juga begitu. Syahrawi di Al-Azhar. Kadang sehari Jumat juga fatwa-fatwanya meskipun beliau ini Syafi'i juga kadang juga memilih pendapat yang rajih. Itu sudah kecenderungan ulama kontemporer begitu. Ya. Maka biarkan berbeda selagi ada sandaran hukum, selagi ada dalil, tidak kemudian kita sesat menyesatkan karena hanya perbedaan pendapat. Karena kadang dalilnya sama, istidlal, cara memahami dalil itu yang berbeda. Ya. Kadang hanya itu. Tapi kalau yang dibangun itu kita yang paling benar, yang lain salah, ya repot kan gitu. Tapi kalau kita berpendapat ini pendapat saya yang benar, orang lain bisa jadi benar, ya nggak apa-apa. Imam Syafi'i kan ngajarnya begitu.
Jadi ra'yi shawab yahtamilu al-khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Pendapat saya benar, ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, ada kemungkinan benar. Karena fikih dibangun di atas dalil yang namanya dalil dzanni. Dalil dzanni itu dalil praduga. Praduga itu maksudnya koyo ini. Jadi fikih itu dibangun di atas dalil koyo ini seperti ini, nampaknya yang benar seperti ini. Itu fikih begitu. Dalil dzanni. Lain dengan akidah. Kalau akidah harus qat'i mutawatir, harus pasti karena terkait dengan keyakinan, terkait dengan kafir, muslim, mukmin, munafik. Ini kan bukan persoalan sederhana, persoalan berat itu. Implikasinya juga berat. Makanya dalil yang dipakai pun harus dalil yang kuat, yang qat'i, yang pasti, Al-Quran atau sunnah mutawatir, bukan ahad. Hadis ahad hanya dijadikan sebagai bayan tafsil, keterangan untuk menerangkan, mendetailkan nas-nas yang sudah qat'i, bukan sebagai hujjah independen, karena itu implikasinya akan besar. Maka ditarsih di HBT pun sama, terkait akidah itu hanya menggunakan nas yang qat'i yang pasti. Sementara kalau fikih di HBT disebutkan terkait dengan zonni. Zonni itu praduga. Praduga itu bisa jadi saya benar, bisa jadi salah. Tetapi ini pilihan saya, insya Allah benar. Tapi orang lain benar, orang lain salah, bisa jadi juga benar. Maka Imam Syafi'i pun ketika dari Irak kemudian pindah ke Mesir, mengoreksi 17 pendapatnya yang dulu di Irak seperti apa, dikoreksi di Mesir, sehingga muncul namanya mazhab qadim dan mazhab jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Kenapa bisa terjadi? Karena kondisi sosial yang berbeda, karena pemikiran yang berbeda, karena pengetahuan yang semakin mendalam dan lain sebagainya, sehingga muncul kemudian mazhab lama dan mazhab baru. Dan itu sah-sah saja, boleh. Kayak kita di Muhammadiyah dulu pakai ya, kemudian pakai wujudul hilal, sekarang pakai kalender global, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena dengan semakin majunya teknologi, semakin memungkinkan kita untuk melakukan ijtihad secara lebih detail, secara lebih dakik, secara lebih matang, kan seperti itu. Jadi tidak saling menyalahkan. Thayyib, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada ya.